Matematika kali ini kita akan mempelajari cara menyusun persamaan kuadrat baru. Untuk yang pertama, menyusun persamaan kuadrat baru ketika diketahui akar-akarnya. Yang kedua, ketika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Dan yang ketiga, menyusun persamaan kuadrat baru jika diketahui akar-akarnya punya hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lain. Yang pertama, menyusun persamaan kuadrat baru yang diketahui akar-akarnya. Ini bisa kita menggunakan x min x1 kali x min x2 sama dengan 0. Contoh soalnya, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 1 dan 3. Penyelesaiannya, x1-nya berarti 1 dan x2-nya adalah 3. Nah, x1 dan x2 ini kita substitusikan pada rumus tadi. Sehingga x min x1 kali x min x2 sama dengan 0. X min x1 kali x min x3. Ini x1-nya kita substitusikan 1, x2-nya 3, gitu kan? Nah, kemudian kita hitung x kalikan x kuadrat. Kemudian min 1 kali x, min 1x. Selanjutnya x kalikan min 3. Ya, hasilnya adalah min 3x. Dan yang terakhir, min 1 dikalikan min 3. Hasilnya positif 3. Sama dengan 0. Nah, sehingga ditemukan persamaan kuadrat barunya x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Ya, ini cara jenis yang pertama. Kita lanjut yang berikutnya, yang kedua. Menyusun persamaan kuadrat baru yang diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Ini kita menggunakan rumus x kuadrat dikurangi dalam kurung x1 ditambah x2, x ditambah x1 kali x2 sama dengan 0. Jadi di sini mengandung unsur penjumlahan akar dan perkalian akarnya, hasil jumlah dan hasil kali. Oke. Kita lanjut pada contoh soalnya. Tentukan persamaan kuadrat jika diketahui jumlah x1 dan x2 itu min 3 dan hasil kali akarnya x1 kali x2 itu min 15. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, kita lihat bahwa unsur yang diketahui disubstitusikan saja pada rumus x kuadrat min x1 tambah x2 x ditambah x1 kali x2 sama dengan 0. Selanjutnya x kuadrat, ya kan? Kemudian, nah ini ada dikurangi, kemudian di dalam kurung ini kan jumlah kedua akarnya ya. Di sini diketahui jumlah kedua akarnya berapa? Min 3. Sehingga kita masukkan hasil min 3. X itu variabelnya ikut aja ya, karena ini variabel. Kemudian berikutnya ditambah, di sini ada perkalian atau hasil kali kedua akarnya. Hasil kali kedua akarnya itu min 15. Ya, kita masukkan ditambah min 15 sama dengan 0. Maka berikutnya kita hitung ya, x kuadrat. Ini min kali min 3 jadinya plus 3x ya. Kemudian di sini positif kali negatif, negatif ya, 15 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan kuadrat baru yang terbentuk. X kuadrat plus 3x min 15 sama dengan 0. Bisa dipahami ya. Kita lanjutkan berikutnya. Yang ketiga, menyusun persamaan kuadrat baru yang diketahui akar-akarnya punya hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lain. Nah, contoh soalnya begini. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 2 kali dari akar-akar persamaan kuadrat ini, x kuadrat min 4x plus 5. Nah,
di sini hubungannya adalah 2 kali ya. Ini bisa berubah-ubah, bisa hubungannya 1/4 kali atau 3 kali gitu ya, tergantung soalnya. Nah, kita coba selesaikan. Kita misalkan akar-akar persamaan x kuadrat min 4x plus 5 sama dengan 0, persamaan kuadrat yang diketahui itu adalah x1 dan x2. Maka berarti di sini persamaan kuadrat yang diketahui itu A-nya sama dengan 1. Nah, B di sini nilainya min 4, C-nya sama dengan 5. Kita cari dulu, yang pertama adalah jumlah kedua akarnya berapa. X1 plus X2 sama dengan menggunakan rumus yang kemarin ya, min B per A. Sehingga kita hitung, kita masukkan min, B-nya min 4, A-nya 1, sehingga didapat 4 per 1 sama dengan 4. Kemudian, yang kedua, kita mencari hasil kali kedua akarnya. Berarti X1 kali X2. Itu dengan rumus C per A. Nah, C per A kita substitusikan, C-nya berapa? 5, ya kan? Kemudian A-nya 1, sehingga hasilnya 5. Oke. Kita sudah menemukan 2 unsur nih, X1 jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Nah, kita misalkan kembali persamaan kuadrat barunya itu akar-akarnya adalah Y1 dan Y2. Berarti dari unsur yang diketahui, Y1 atau akar-akarnya adalah 2 kali akar persamaan kuadrat ini. Maka Y1 sama dengan 2 kalinya X1. Semisal di sini soalnya 3 kali, berarti di sininya 3X1. Nah, kemudian Y2-nya 2X2. Ini bisa dipahami ya, tergantung dari permintaan soal itu. Oke, kita lanjutkan. Kita coba selesaikan. Setelah sudah diketahui Y1 dan Y2-nya. Kita cari kembali jumlah akar-akarnya ya. Y1 ditambah Y2 sama dengan 2 kali X1 ditambah 2 kali X2. Di sini kan Y1-nya 2X1, Y2-nya 2X2, oke? Nah, kita hitung. Nah, di sini kita keluarkan 2 ya. Kita organisasikan, kita kelompokkan X1 plus X2. Kemudian kita cari, maka Y1 plus Y2-nya sama dengan 2. Ya, 2-nya tetap. Ini hasil jumlah kan, atau jumlah dari akar yang pertama tadi. Berapa? X1 tambah X2 ini sudah ketemu 4. Ya. Nah, kita masukkan 4. Sehingga diketemukan Y1 tambah Y2-nya adalah 8. Langkah yang berikutnya yang mencari hasil kali akar-akar barunya ya, yaitu Y1 kali Y2. Kita masukkan, Y1-nya adalah 2X1, Y2-nya adalah 2X2. Ini kan operasinya kali ya, kita hitung 2 kali 2, 4. X1 kali X2, X1 X2. Sehingga kita hitung hasil akhirnya menjadi 4. Ini X1 kali X2 kita sudah menemukan tadi 5 ya. Kita masukkan sini 5 sehingga 4 kali 5 ketemu hasil kali akar Y1 Y2-nya sama dengan 20. Nah, dengan demikian persamaan kuadrat barunya bisa dicari dengan rumus berikut. Nah, rumus yang mana? Ya, rumus pokok daripada membentuk persamaan kuadrat yang baru. Yang mana rumusnya? Masih ingat? Nah, ini ya. X kuadrat dikurangi jumlah ya, jumlah variabel E ditambah Y1 perkalian akar-akarnya. Ini dihafal ya, wajib hafal ini. X kuadrat min Y1 tambah Y2 dikurung X ditambah Y1 kali Y2. Oke, tinggal kita substitusikan. Nah, ingat tadi kita sudah menemukan ya, Y1 tambah Y2-nya 8. Y1 kali Y2-nya 20. Oke, tinggal substitusikan saja. X kuadrat dikurangi. Nah, ini ada
Y1 tambah Y2-nya 8 ya, kita masukkan 8X gitu ya. Kemudian ditambah Y perkali hasil kalinya itu 20, kita masukkan 20. Nah, ketemulah X kuadrat min 8X ditambah 20 sama dengan 0. Ini yang disebut persamaan kuadrat baru dari soal nomor 3. Mudah ya? Nah, kita sekarang masuk pada latihan soal biar bisa lebih paham. Nah, petunjuknya, selesaikan tugas berikut dengan ketentuan. Kerjakan pada kertas, tulis di identitasmu ya, nomor absen, nama lengkap, kelas, kemudian hasilnya difoto, kemudian diupload di aplikasi e-learning. Ya. Yang pertama, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 7 dan 5. Kemudian, tentukan persamaan kuadrat jika diketahui jumlah akarnya 3 dan hasil kali akarnya min 10. Yang ketiga, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 kali dari akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 4X plus 5 sama dengan 0. Dan yang terakhir, yang keempat, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Ya. Selamat berlatih, semoga diberikan kemudahan.